Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu pertama Bapak dosen Dr. Andes Saiful MMSI, yang kedua kepada Ibu Miristika Imanita SPD MPD, dan yang ketiga kepada Bapak Nafil Alfarisi Abbas SPD MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Stefanus Majenta dari NPM 24313033052 dan dari kelas A. Di sini video ini akan menjelaskan mengenai hasil laporan video dari observasi yaitu mindset dan peluang usaha. Di sini saya akan membahas mengenai apa saja masalah yang saya temukan dan apa saja analisis dan saran yang bisa saya berikan. Simak baik-baik. Jadi kewirausahaan itu bukan hanya sebagai menjual barang saja, bukan hanya kita menjual barang atau menerima duit saja, tetapi di dalam kewirausahaan itu sendiri kita harus berpikir secara lebih modern dalam pengembangan usaha di zaman sekarang. Bagaimana caranya? Seorang wirausaha bukan hanya seperti yang saya katakan tadi, bukan berwirausaha saja, tetapi harus berinovasi dan lebih dalam lagi dalam membuat sebuah inovasi usaha itu menjadi yang menarik untuk menarik para pelanggannya. Di sini saya menemukan berbagai hasil dari observasi masalah yang saya temukan di lapangan, terutama di dekat daerah sekitar rumah saya. Yang pertama yaitu masalah pertama mengenai sebuah pengusaha yang menjual sebuah jualan nanas yang kita ketahui di pinggir jalan. Tetapi dia memang tidak di jalan atau di trotoar, akan tetapi dia berjualan di atas aliran air, yang dimana aliran air tersebut adalah air kali, dimana dan juga mau semi permanen. Dan ini sangat berisiko ketika banjir atau air menguap ketika hujan datang, ini bisa berisiko sekali untuk berpotensi banjir. Untuk yang kedua, yang saya analisis juga ada masalah lagi yang kedua. Bagaimana sebuah dalam dunia usaha itu pasti ada persaingan bisnis ya. Tetapi di sini persaingannya sangat sekali ketat, di mana jarak bisnis dengan satu sama lain itu hanya sekitar 100 meter yang saya lihat. Dan juga bukan hanya persaingan jarak saja, tetapi persaingan juga tidak ada yang tidak sehat di dalam perbisnisan ini. Yang tadinya hanya harga yang diberikan itu standar, di tiap tempat yang dekat ini memberikan harga yang berbeda-beda. Ini juga sangat berpotensi menurun sekali ya. Untuk masalah ketiga yaitu munculnya banyaknya pedagang-pedagang dadakan yang sering kita lihat ketika ada keramaian, ada apa itu pasti ada pedagang dadakan, itu mungkin di motor atau apa saja, yang tiba-tiba memangkal di pinggir jalan. Sebenarnya ketika dia memangkal itu sebenarnya sudah suatu masalah karena akan menghambat sebuah perjalanan lalu lintas. Ketika para pengguna lalu lintas lewat, ketika dia berhenti, otomatis menjadi terhambat. Yang tadi jalan itu longgar akan menjadi terhambat karena banyak pedagang. Oke, untuk masalah keempat, yaitu bukan hanya di jalan saja, ada juga yang membangun semi permanen. Kalau tadi penjual nanas itu tidak di trotoar tapi di atas kali, dan yang masalah keempat ini banyaknya penjual makanan itu yang saya lihat itu membangun di atas trotoar, yang dimana fungsi trotoar seharusnya untuk pejalan kaki malah digunakan untuk menjual makanan, dan itu semi permanen, menetap mereka berdiam di situ, kadang mereka jualan kadang tidak. Untuk masalah kelima yang saya lihat adalah ketika suatu tempat ini dekat sekali dengan tempat pembuangan sampah, di mana di situ memang ada usaha bukan warung saya tetapi dekat juga dengan pasar, di mana tempat ini berdekatan dengan tempat sampah, di mana ketika aroma tidak sedap itu datang dan membawa aroma itu ke
pembeli atau yang datang itu sangat sekali terganggu. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya ketika kita melakukan usaha itu kita harus melihat bagaimana risikonya. Bukan hanya membangun saja, tapi kita lihat risikonya bagaimana dampaknya akan terjadi ketika kita bangun usaha itu tersebut. Bukan hanya untuk dampaknya diri kita, tetapi dampaknya bagi orang lain. Jadi jangan hanya kita membangun usaha, kita tidak melihat dampaknya apa yang terjadi. Kita harus melihat dampaknya. Dan kita harus melihat usaha itu baik tidak jika dilakukan di tempat itu tersebut. Jangan asal membangun usaha. Nah, dari kelima masalah tadi, saya mengambil 2 analisis yang saya lakukan. Yang pertama mungkin dari pedagang kaki lima yang berjualan tiba-tiba di trotoar itu. Sebenarnya ini menjadi masalah lah ya, karena seperti saya bilang tadi kemacetan lalu lintas. Untuk pihak terdampak juga banyak dari pengguna jalan dan juga sebagainya, itu terutama sih pengguna jalan dan juga kendaraan-kendaraan. Apa sih yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang yang di pinggir jalan ini? Nah, jadi saya menganjurkan sebuah tempat di mana tempat itu bisa dijadikan sebuah pojok jajanan yang aman dan tertib tanpa mengganggu lalu lintas perjalanan. Di mana ketika mungkin di samping tempat itu biasanya sih orang yang mangkal di penjual ini adalah orang-orang yang biasanya dekat-dekat SD, dekat-dekat apa gitu ya. Jadi saran saya adalah untuk mungkin saran saya adalah memberikan tempat pojok jajanan, tempat tanah kosong tersebut supaya perlalu lintasan tidak terhambat. Jadi itu saran saya. Jadi keunggulannya ya penjual itu juga tenang, mereka tidak mengalami kecelakaan misalnya ketika ada motor kendaraan ngebut tidak tertabrak, dan juga orang-orang yang membeli pun aman tidak di pinggir jalan. Nah, untuk masalah kedua, saya mengambil masalah dari pembuangan sampah tadi, masalah sampah tadi. Jadi untuk solusi yang saya lakukan adalah pasti yang pertama kebersihannya. Kebersihannya harus kita lakukan terus-menerus supaya sampah itu tidak menumpuk di situ. Bisa mungkin dibawa tempat pembuangan akhir. Karena tempat pembuangan sampah ini belum dikatakan tempat pembuangan sampah akhir, masih ada tempat selanjutnya yang akan dibuat. Jadi tempat pembuangan sampah ini hanya sebagai tempat pembuangan sampah sementara dan akan dibawa lagi ke tempat pembuangan sampah akhir. Dan jadi saran saya untuk solusi yang diberikan adalah untuk setiap pemerintah ataupun masyarakat di situ memberikan kebersihan secara berkala supaya sampah-sampah dan aroma itu tidak terlalu memikat ketika melakukan aktivitas usaha di situ. Juga terus juga memasang filter udara atau apa saja yang menghilangkan baunya. Dan ini bisa menunjukkan penyemprotan cairan pewangi rutin, juga penghilang bau daerah tempat warung atau pasar tersebut. Jadi teman-teman semuanya, dari apa yang saya dapatkan seperti saya bilang tadi, bahwa sebenarnya usaha itu bisa kita buat, bisa kita lakukan, bisa kita wujudkan. Akan tetapi usaha tanpa tanpa sebuah inovasi, tanpa sebuah pemikiran yang untuk supaya usaha itu lancar, itu tidak akan terjadi. Tapi usaha yang kita lakukan ketika kita berinovasi, ketika kita melakukan sebuah pembaruan, maka usaha itu menjadi layak. Jadi untuk itu memikirkan sebuah kebersamaan seperti itu. Tetapi ada juga yang paling penting, seperti yang saya katakan di masalah tadi. Sebuah usaha juga harus kita pikirkan matang-matang. Apakah tempatnya sesuai, apakah tempatnya aman, dan apakah tempat ini menjadi tempat pembeli yang akan datang merasa dirinya aman ketika membeli barang di situ. Dan juga ketika kita melakukan perpikiran kita tempat usaha itu seperti itu, berarti kita sudah memiliki nilai usaha yang
pengusaha yang berpikir secara kritis gitu. Dan juga sebagai seorang pengusaha juga harus bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan keamanannya, ketertibannya, kesehatan pangannya juga termasuk. Jadi itu saja video pembahasan saya dari hasil laporan saya. Kurang lebihnya memang teman-teman tidak ada contoh yang saya berikan karena memang ya HP saya juga kurang HD. Jadi videonya agak ngeblur, jadi jelek untuk buktinya. Tapi itulah penjelasan yang saya berikan teman-teman kepada Bapak Ibu dosen. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih. Memang kalau memang ada salah kata atau terbata-bata dalam penjelasan, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.